Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi menindaklanjuti tugas yang diberikan Pak Supri kemarin terkait pemetaan KI dan KD. Karena kayaknya masih banyak teman-teman yang masih belum memahami untuk pemetaannya bagaimana, karena masih cukup banyak yang menanyakan gitu ya. Jadi hari ini saya mau menjelaskan terkait pemetaan KI dan KD. Serta pembuatan rencana pembelajaran atau RPP-nya. Nah, untuk pembuatan rencana pembelajaran dan juga pemetaan KIKD, langkah yang pertama yang harus diambil yaitu menentukan sekolah. Kalau sekolah kita tidak perlu menuliskan nama, kemudian mata pelajarannya apa, jenjangnya, untuk kelas berapa, misalkan SMA, SMP, kelas berapa dituliskan, terus kemudian semesternya, selanjutnya tahun ajaran, materi pokok. Nah, untuk di sini saya memberikan contoh materi pokoknya virus. Nanti silakan kalian disesuaikan dengan materi yang sudah dibagikan sesuai dengan KD-nya masing-masing. Kemudian alokasi waktu. Oke, untuk virus alokasi waktunya 2 minggu kali 4 JP, jadi 2 pertemuan. Nah, ini untuk menentukan nanti membuatnya berapa pertemuan, di silabus silakan kalian cek, di sana ada berapa minggu. Kalau misalkan dia 2 minggu, berarti membuat 2 pertemuan. Kalau dia ada 4 minggu, berarti 4 pertemuan. Kalau hanya 1 minggu, ya berarti 1 pertemuan. Karena kemarin kelas-kelas lain sudah saya jelaskan, tapi ternyata masih banyak juga yang belum paham gitu terkait penentuan pertemuannya. Jadi silakan dicek di silabus yang telah saya bagikan kemarin. Jadi untuk KI itu semuanya sama. KI 1, 2, 3 itu semuanya sama dan sudah ada aturan bakunya, maksudnya sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Ayo, jadi lanjut materi ini, Her. Putus nih biwangi. Iya, kan lanjutnya awakmu iki materi ini. Pinteran aku. Udah ndipe. Alah, rokok mengeteng gak? Astagfirullah, Farid. Ratna Waikanan. Iya tahu Rat, kalau kamu orang Waikanan. Kak Budinya nggak ada ya? Ya ini selalu lanjutin Harry materinya. Si Harry kan ini. Oh.
Kak Budi nggak ada suaranya, Kak. Oke, sorry. Masih di mute dari tadi saya ngomong ternyata. Ya, thank you. Nanti kalau misalkan saya kecepatan atau gimana, silakan potong aja ya ngomong. Saya ulang lagi nih berarti. Iya, Kak. Nah, dalam pembuatan rencana pembelajaran atau RPP, kita itu pertama harus mencantumkan KI atau kompetensi inti. Nah, KI ini diperoleh dari silabus yang telah saya bagikan kemarin. Kan kemarin sudah saya bagikan silabusnya. Nah, nanti silakan dicek KI-nya, karena untuk KI ini sudah baku dari Kementerian Pendidikan. Jadi kita tinggal kopas saja, tidak boleh mengganti, mengembangkan dan sebagainya, harus apa adanya seperti itu. Untuk KI dan KD itu mutlak. Sedangkan untuk indikator dan tujuan baru boleh nanti kita mengembangkan sendiri. Oke, lanjut kita ke pemetaan, mulai memetakan KI, KD, kemudian indikator dan tujuan. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait indikator dan tujuannya, sebenarnya saya jelasin dulu nih, KI dan KD itu kan ada dari mulai 1 sampai dengan 4. Nah, 1 sampai dengan 4 ini memiliki ranah yang memiliki ranahnya masing-masing atau memiliki aspek-aspek nilai yang berbeda. Yang pertama yaitu KI1 dan KD1. Ini merupakan ranah religius atau yang kompetensi ini ataupun kompetensi dasar yang memiliki aspek religius atau keagamaan atau aspek ketuhanan. Kemudian KI yang kedua atau KD yang kedua itu ranah afektif atau sikap. Sedangkan yang ketiga itu ranah kognitif atau kecerdasan, dan yang keempat psikomotorik atau yang berkaitan dengan keterampilan. Nah, dalam penyusunan KI dan dalam pemetaan KI dan KD ini kemarin kan sudah dibagikan masing-masing mahasiswa itu sudah ada ya untuk KI dan KD-nya, untuk KD 3 dan KD 4-nya. Namun dalam pembuatannya KI itu tetap dimasukkan, jadi tidak hanya memasukkan KD-nya saja, melainkan memasukkan KI baik dari KI 1 sampai dengan KI 4. Kemudian KD juga sama, dimasukkan dari KD 1 sampai dengan KD 4. Namun untuk KD 1 itu hanya diambil KD 1.1. Karena kan kalau kita lihat di silabus itu kan ada beberapa ya, ada 1.1, 1.2 dan seterusnya. Begitupun KD 2-nya ada 2.1, 2.2 dan seterusnya. Nah, untuk di sini KD-nya itu cukup, untuk KD 1 cukup ambil KD 1.1, dan yang KD 2-nya cukup ambil 2.1. Untuk materi apapun gunakan kedua KD tersebut. Selanjutnya untuk KD 3 dan KD 4 silakan gunakan KD sesuai yang telah dibagikan kemarin. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau diam berarti sudah paham. Lanjut ke pembuatan indikator. Nah, untuk penyusunan indikator sendiri ini kita kembangkan dari KD yang telah ada. Kemudian mengacu ke kata kerja operasional atau KKO. Jadi kan di KKO itu kan sudah banyak kata-kata operasional gitu ya yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan sebuah indikator. Jadi nanti tinggal dilihat saja untuk pemetaannya dari ranah C1 sampai dengan C6 itu apa saja kata yang dapat digunakan. Nah, contohnya pada KD1 yaitu memahami keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang keanekaragaman hayati, ekosistem, dan lingkungan hidup. Nah, KD1 ini merupakan KD religius yang berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan. Nah, jadi di indikatornya ini kita akan mengkaitkan, tapi KD1 ini tidak hanya nilai ketuhanan ya, kalau kita lihat dari KD-nya.
ada keanekaragaman hayati, ekosistem dan lingkungan. Cuman poin pokoknya adalah tentang ketuhanan untuk di KD1. Nah, untuk pemetaan indikatornya kita lihat. Yang pertama kan mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan. Contoh indikatornya mengungkapkan pujian kepada Tuhan atas keteraturan dan kompleksitas ciptaannya yang berupa virus. Untuk ini nanti untuk bagian ini silakan kalian sesuaikan dengan materinya masing-masing. Terus untuk indikator yang kedua, berkomitmen menghindari free sex. Nah, ini juga masih berkaitan dengan ya ini selain aspek ketuhanan, kita kalau free sex itu kan ngomongin dari aspek ketuhanan itu kan memang suatu hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian juga mengenai lingkungan hidup gitu. Dengan menghindari free sex, maka hal tersebut juga dapat menghindarkan kita nantinya dari berbagai penyakit, salah satunya adalah penularan virus seperti HIV ataupun AIDS. Yang ketiga, membiasakan diri menggunakan masker di tempat umum. Nah, ini juga masih berkaitan dengan lingkungan hidup. Terus kemudian yang keempat, memelihara sanitasi kandang ternak. Nah, ini juga masih sama ya. Jadi dalam pemetaan ini silakan kalian lihat KD-nya, kemudian dalam perinciannya menggunakan KKO atau kata kerja operasional, tinggal disesuaikan pada setiap ranahnya, aspeknya dari C1 sampai dengan C6 mana yang akan digunakan. Kak mau tanya sih Kak, Ya. Dibuat indikator ini kan mengacu pada KKO. Nah, setiap KD ini harus indikatornya tuh dari C1 sampai C6 itu harus ada semua atau akan lebih baik seperti itu, dibuat dari indikator dari ranah C1 sampai dengan C6. Ya, yang mengingat sampai yang cuman kalau di sini saya untuk ranah C1-nya nggak saya masukkan. Oke, yang lain ada pertanyaan terkait indikator? Gimana Kak yang barusan tadi Kak, agak kurang mudeng Kak. Yang Indikator C1 sampai C6. Oke, nah jadi dalam perumusan indikator itu kan pertama kan kita lihat KD-nya apa. Nah, dari KD itu maka kita akan membuat sebuah indikator. Indikator ini apa sih? Nah, jadi indikator itu adalah ciri nantinya jika peserta didik itu telah mampu menguasai apa yang kita ajarkan. Nah, akan dilihat dari indikator-indikator ini. Misalnya gini, di kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik itu di KD1-nya mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang keanekaragaman hayati, ekosistem dan lingkungan. Nah, setelah itu baru nanti kita petakan indikatornya berdasarkan KD tersebut. Namun dalam pembuatan kalimatnya itu kita mengacu ke KKO. Jadi kata kerja operasional kan kata-katanya kan harus operasional ya kalimat yang digunakan. Dan itu sudah ada acuannya di KKO mulai dari aspek C1 sampai dengan C6. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, kalau nggak ada kita lanjut ke tujuan. Nah, tujuan ini maksudnya tuh tujuan pembelajaran. Jadi setelah dipetakan tadi indikatornya apa, kemudian kita membuat tujuannya. Tujuannya itu di sini saya mencontohkan ada 2 ya. Nah, namun dalam pembuatan indikator, dalam pembuatan tujuan ini menggunakan rumus. Jadi kita tidak asal langsung membuat
langsung menulis gitu ya, tapi ada rumusnya. Kalau mau dicatat silakan rumusnya, rumus pembuatan tujuan pembelajaran ya. Yang pertama itu ada A plus B plus C plus D. Jadi A, B, C, D rumusnya. Oke. A ini berarti audiens atau peserta. Di mana dalam pembelajaran ini pesertanya merupakan peserta didik atau siswa. Yang kedua yaitu behavior atau sikap. Nah, ini nanti sikap yang ditunjukkan oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga C, condition atau kondisi. Nah, ini adalah kondisi pada kondisi seperti apa yang dilakukan oleh peserta didik nantinya. Terus yang terakhir D, degree, ini berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Oke, untuk di sini contohnya dari ABC tersebut. Jadi yang pertama A, audiens. Nah, audiens di sini ada peserta didik. Kemudian B, behavior atau sikap. Dapat menunjukkan sikap kagum terhadap keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan. Nah, ini adalah behavior atau sikapnya gitu. Sikapnya itu peserta didik setelah belajar materi tentang virus ini, nantinya di aspek ketuhanannya itu mereka diharapkan mampu menunjukkan sikap kagum terhadap keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan. Terus selanjutnya C, condition atau kondisi. Nah, kondisinya ini adalah pada saat presentasi atau ketika kegiatan presentasi. Dan yang terakhir D, degree. Degree ini berkaitan dengan materinya ya. Di sini adalah karakteristik virus. Begitupun untuk kedua dan yang lainnya gitu, masih sama menggunakan rumus tersebut. Jika ada pertanyaan silakan terkait tujuan. Sebelum saya lanjutkan ke KD 2, 3, dan 4. Kak mau nanya. Kalau indikatornya itu umpamanya tadi ada C1 sampai C6, berarti tujuannya itu ya ada 6 itu ya Kak ya. Kalau umpamanya di indikator pakai C1 sampai C6 gitu. Kan di sini indikatornya tuh ada 1, 2, 3, 4 itu. Itu kan cuma beberapa, kan nggak nyampe C6, C1 sampai C6 cuma beberapa. Terus di tujuannya itu mau ngambil 2 apa 3 apa ditentuin gitu Kak? Nah, ini sebetulnya kita kembali lagi ya ke siapa. Kalau misalkan dulu saya dengan Bu ID itu indikator itu harus 6 dari C1 sampai dengan C6, kemudian tujuan juga harus mengikuti jumlahnya pada masing-masing indikator. Nah, cuman kalau pembelajaran saya dengan Pak Supri dulu tidak harus misalkan indikator 6, tujuan tidak harus 6, boleh mungkin 2, 3, atau 4. Yang penting tujuan itu telah mencakup semua indikator yang telah kita buat. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa Kak. Jadi saya nggak berani ngomong misalkan ini harus gini-segini. Kita lihat lagi siapa dosen kita gitu, karena kan biasanya setiap orang itu kan memiliki pemahamannya masing-masing gitu ya, dan kita nggak bisa ngomongin siapa yang salah siapa yang benar gitu, karena kan rujukan itu sangat banyak ya, referensi itu banyak sekali. Jadi ya semuanya sebetulnya benar, cuma tergantung menggunakan yang mana. Kita ikutin saja siapa yang mengarahkan, seperti itu. Oke, lanjut ke KD dan KI2. Nah, KD2 ini merupakan KD ranah afektif atau sikap. Nah, di KD2 ini harapannya tujuannya adalah supaya peserta didik setelah belajar ini memiliki sikap yang lebih baik gitu. Untuk di KD2-nya di sini
berperilaku ilmiah, teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta, disiplin, tanggung jawab, dan peduli dalam observasi dan eksperimen, berani dan santun dalam mengajukan pernyataan dan berargumentasi, peduli lingkungan, gotong royong, bekerja sama, cinta damai, berpendapat secara ilmiah dan kritis, responsif, proaktif dalam setiap tindakan, dan dalam melakukan pengamatan dan percobaan. Nah, ini kan KD afektif gitu, atau yang berkaitan dengan sikap, ya maka indikatornya pun kita harus membuat indikator-indikator yang berkaitan dengan sikap dari peserta didik. Jadi diharapkan dari KD ini nanti peserta didik itu dapat memenuhi indikator-indikator yang telah kita buat. Nah, untuk contoh indikator yang pertama yaitu menggambarkan struktur tubuh virus dengan detail. Nah, ini berkaitan dengan teliti, tekun gitu kan. Terus yang kedua, tidak menyela peserta didik lain yang sedang berpendapat. Nah, ini berkaitan dengan masalah sopan santun. Jadi ketika sedang ada temannya yang berpendapat, peserta didik lain itu tuh seharusnya tidak menyela peserta didik lain yang sedang berpendapat. Karena kan nanti pasti ada waktunya tersendiri, misalkan akan ada tanya jawab dan sebagainya. Terus kemudian tidak menggunakan kata-kata kasar saat berdiskusi. Nah, ini juga merupakan representasi dari sikap santun. Kemudian yang keempat, tidak membuli ketika menyangkal pendapat peserta didik lain. Dan yang kelima, secara bersama-sama menyiapkan alat dan bahan. Nah, ini berkaitan dengan gotong royong. Jadi di KD2 ini kita diminta untuk membuat indikator-indikator yang berkaitan dengan sikap dari peserta didik, tentunya yang relevan dengan KD2-nya. Untuk tujuan masih sama ya, kita lihat indikatornya apa saja, kemudian silakan dibuat tujuannya masih dengan rumus yang sama A, B, C, D. Santai aja lah ya, nggak usah terlalu formal. Iya Kak, lanjut aja. Oke, lanjut ke KD3. Nah, KD3 ini KD yang kemarin, KD3 dan KD4 ini KD yang kemarin telah dibagikan ya. Setiap mahasiswa sudah punya masing-masing. Nah, untuk KD3 atau KD kognitif atau yang berkaitan dengan kecerdasan, untuk materi virus ini menerapkan pemahaman tentang virus berkaitan dengan ciri, replikasi, dan peranan virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Nah, di sini saya membuat contoh indikatornya, mengidentifikasi ciri dan struktur virus, karena kan di tagihan KD-nya ini ada tentang ciri dan strukturnya. Kemudian menjelaskan tahapan-tahapan replikasi virus, siklus litik dan lisogenik. Terus yang ketiga menganalisis. Nah, untuk menjelaskan tahapan-tahapan replikasi ini kan sesuai dengan ini replikasi di KD-nya. Terus ketiga menganalisis sifat merugikan dan manfaat. Ini peranan virus. Kemudian mengkaitkan virus dalam kehidupan manusia. Ini juga masih peranan virus, membuat model struktur virus. Ini biasanya ini biasanya berkaitan dengan KD4 sebenarnya. Untuk tujuan juga masih sama ya, tinggal dilihat indikatornya seperti apa, silakan dibuat tujuannya yang relevan dengan rumus yang masih sama. Kemudian KD4 atau KD yang berkaitan dengan psikomotorik atau keterampilan. Nah, untuk yang berkaitan dengan psikomotorik, di materi virus ini KD-nya adalah melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Nah, terus di sini membuat model atau carta. Sorry, ini saya lupa. Benar nggak ya nulisin KD-nya? Nah, untuk di
KD4 ini nanti apa yang silakan kalian lihat itu untuk pembuatan indikatornya, kalian lihat tagihannya apa. Kadang kan beda-beda ya. Kalau materi virus itu tidak ada praktikumnya. Jadi biasanya peserta didik itu diminta untuk membuat model ataupun membuat poster seperti RPP yang sudah saya bagikan itu kan contohnya membuat poster kalau tidak salah, saya juga lupa. Nah, itu nanti kalian lihat tagihan di KD-nya. Kadang-kadang yang praktikum membuat laporan, kemudian ada yang mungkin membuat model-model lain. Nanti silakan disesuaikan sendiri dengan materi kalian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait perumusan indikator dan tujuan. Kak, mau lihat yang KD3 lagi, Kak. Oke. Kenapa KD3-nya? Enggak apa-apa, Kak. Oke, ini pasti dapat materinya virus ya. Iya. Kak, mau lihat yang KD2, Kak. Nah, ini indikatornya ini kok kayak nggak pakai ini ya, Kak? Kakao ya, Kak? Pakai nggak sih? Oke, kadang saya juga ada yang nggak, terkadang gini, terkadang saya juga nggak terlalu berpacu ke KKO sih sebetulnya. Kadang saya membuat kalimat-kalimatnya operasional. Tapi hal-hal seperti itu jangan ditiru ya. Tetap kalian harus ngacu ke KKO. Kalau saya memang kadang-kadang ya gitulah, kadang males gitu kan, nyari-nyari ke KKO, jadi saya buat kalimat yang penting operasional. Ya, dan itu suatu hal yang salah gitu, yang tidak boleh ditiru. Silakan nanti kalian harus mengacu ke KKO. Jadi kalau pakai kakao itu kayak lebih baku gitu ya, Kak, bahasanya. Ya, karena memang ya kita harus mengacu ke KKO karena memang sudah ada aturannya. Karena juga nanti akan berkaitan dengan evaluasinya toh. Evaluasi juga nanti bikin soal-soal pasti akan mengarah ke sana lagi. Oke, ada yang lain? Kan kita tuh kan udah ditentuin kan KD3 sama KD4. KD3 itu kan pengetahuan, sama KD4 itu kan keterampilan. Nah, di sini kalau kita menentukan KI sama KI kan udah ada nih ya. Ya. Nah, KD-nya itu tuh ngikutin sama, ya udah buat KD3 sama KD4 udah gitu aja, nggak usah yang pakai yang KD 3.1 gitu kan, Kak? Ya, untuk ini, untuk yang KD1 dan KD2 kalian tetap buat ya. Oh. Tapi untuk KD1-nya diambil 1.1 dan 2.1 aja untuk KD1 dan 2-nya. Kemudian untuk KD3 dan KD4 kalian gunakan yang telah dibagikan saja. Jadi misalkan ada yang dapat KD-nya 3.4 misalkan. Ya udah, kalian nggak usah buat yang KD 3.1.2 karena KD-nya itu kan berkaitan dengan materi yang nanti KD3 dan KD4-nya. Jadi langsung untuk KD3 dan 4 fokus ke yang telah diberikan kemarin, yang sudah dipetakan. Berarti KD3 sama KD4 aja kan, Kak? Kalau yang dapat KD3 sama KD4? Ya, misalkan kamu dapatnya KD 3.1 dan 4.1, ya sudah itu saja yang dibuat. Tapi kalau yang KD1 dan KD2 tetap ya, untuk 1.1 dan 1.2. Nah, itu. Oke, ada yang lain? Kak, nanti boleh minta ini nggak, Kak, panduan KKO-nya nggak, Kak? Katanya tadi KKO-nya itu udah ada sendiri sama kayak KI sama KD. Nanti tinggal download Ada di Google ya? Ya udah, nanti saya KKO kata kerja operasional. Banyak Oke, Kak, nanti saya cari di Google. apa ya namanya? KKO itu teorinya belum. Kalau kemarin kalian sudah bahas tentang Bloom, kalau nggak salah ya, entah kelas ini atau kelas lain, tentang taksonomi Bloom, nah itu berkaitan. Oke, ada lagi? Oke,
kita lanjut memetakan KD dari KD1 sampai dengan KD4 berdasarkan aspek-aspeknya masing-masing. Nah, jadi di sini kan KI-KD-nya, kemudian juga kalian harus membuat pemetaan pemetaan KD dari aspek religi sampai dengan aspek psikomotorik. Nah, yang pertama KD1 mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang keanekaragaman hayati, ekosistem, dan lingkungan hidup. Nah, untuk di bagian ini, contoh dari nilai religi atau nilai ketuhanan yang dapat diperoleh peserta didik, itu contohnya adalah hikmah yang dapat diperoleh dari mempelajari virus yang dilihat dari berbagai aspek seperti ciri, struktur, hingga jenis-jenis virus yang kompleks, teratur, dan beraneka ragam. Virus mulai dari ciri, struktur, hingga replikasi yang kompleks dan teratur. Hal tersebut menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk di bagian bagian KD1 ini, untuk di bagian ini nanti kalian tuh disuruh memetakan atau menjelaskan nilai religius dari mempelajari materi tersebut. Nanti dibuat sesuai dengan materi kalian. Misalkan kalian menggunakan materi jamur, ya disesuaikan dengan jamur, yang virus ya virus, yang nanti mungkin tentang tumbuhan, tentang pertumbuhan, dan lain sebagainya, silakan disesuaikan gitu. Nah, di sini kalian tinggal jelaskan aspek-aspek religinya itu seperti apa, kemudian dikaitkan dengan bisa dikaitkan dengan hadis ataupun ayat-ayat Al-Qur'an. Misalkan yang ngomongin tentang keanekaragaman hayati gitu. Ya cobalah cari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis yang relevan dengan keanekaragaman hayati. Itu tafsirnya kalau bisa. Kak, mau nanya Kak, kan ini udah dibagi ya Kak, KI sama KD-nya. Nah, itu nanti pas buat pemetaannya itu sesuai KI-KD yang dibuatnya aja, apa kayak misalkan KI1 KI sama KD-nya itu cuma dapat 3.6 sama 4.6. Nah, itu buat 3.6 sama 4.6 aja apa buat semuanya Kak? Semua yang kayak gitu. Di bagian mananya nih? Pemetaan tadi ya di sini. Indikator dan tujuan. Iya Kak, ya. Nah, untuk indikator dan tujuan, untuk KD1 sampai dengan KD2 itu semuanya harus membuat ya. Tapi tadi diambil 1.1 dan 1.2 saja. Kemudian untuk KD3 dan KD4 yang dimasukkan itu hanya KD yang telah kalian peroleh kemarin sesuai dengan pembagiannya. Jadi kalau misalkan dapatnya 3.4 dan 4.4 ya sudah, KD3 dan KD4-nya masukkan itu saja. Untuk 3.1, 4.1-nya nggak usah. Cukup yang kalian dapatkan saja. Terus Kak, kalau di bagian ini Kak, yang pemetaan KD secara aspek dari KD1 sampai KD4 itu semuanya atau cuman sesuai sama KD yang ditentuin aja? Oke, ini masih sama seperti yang tadi. Untuk KD1 dan KD2 ambil 1.1 dan 2.1, kemudian untuk KD3 dan 4-nya Oke, lanjut ya ke nilai sosial atau aspek yang kedua, afeksinya. Untuk KD-nya tidak perlu saya bacakan ya, panjang banget. Intinya tentang sosial. Jadi kalian bisa cek sendiri di ininya apa silabusnya karena semuanya sama gitu. Nah, di sini nilai sosial yang dapat diperoleh dari mempelajari virus itu peserta didik dapat mengungkapkan ciri dan karakteristik virus dengan baik, serta dapat mengungkapkan ciri dan karakteristik virus dengan baik. Gimana sih Pak saya? Oke, serta mengungkapkan dengan kata-kata yang santun serta tidak menyangkal pendapat peserta didik lain yang dapat bekerja sama
dan dapat bekerja sama dalam melaksanakan sebuah diskusi untuk memecahkan satu permasalahan. Nah, ini juga kalian petakan sesuai dengan KD-nya ya. Oke, lanjut ke KD 3 dan 4. Sebetulnya juga nggak berbeda jauh, tinggal dari nilai-nilai intelektual dan nilai psikomotoriknya itu kalian sesuaikan saja dengan KD-nya, terus nilai-nilai apa yang dapat diperoleh si peserta didik. Oke ya, bisa dipahami kan untuk Ada rumusnya nggak Kak buat nilai intelektual sama itu? untuk nilai-nilai ini tidak ada rumusnya. Nggak ada. Tinggal dikaitkan saja dengan KD-nya apa, terus kemudian dijabarkan seperti apa gitu. Kira-kira apa yang dapat Jadi didapatkan? pakai kata-kata sendiri ya, Kak? Ya, menggunakan kata-kata sendiri. Tentu kalau tadi yang seperti di bagian KD 1 yang keagamaan itu silakan dikaitkan dengan ayat Al-Qur'an ataupun hadis yang relevan tentunya. Oh, Kalau bisa ditambahkan tafsirnya sekalian, tapi tafsirnya jangan ngaco ya. Kadang-kadang ada yang suka ngaco tafsir. Kalau bisa dapetin tafsir itu dari ahli, misalkan kayak mungkin tafsirnya Quraisy Shihab atau tafsir siapa. Kalau memang tidak ada tafsirnya cukup artinya. Oke, bisa dipahami ya? bisa, Kak. Sekarang paham, nanti kalau mau ngerjain bingung. Oh ya, kalau nanti lupa lagi silakan tanya. Siap, Kak. Makasih Kak. Nah, lanjut kemudian ke materi pembelajaran. Oke, ini harusnya B ya. Ini malah A lagi. Harusnya B tadi untuk A-nya kan indikator, kompetensi inti. Nah, untuk materinya sendiri, ini kalian silakan nanti cari bukunya. Kalau saya sih ini materinya menggunakan buku SMA kelas 10 ya, karena saya di sini memetakan materi virus itu di kelas 10. Nah, untuk materi di sini kalian masukin materinya sesuai dengan sub materi. Misalkan virus, nanti virus itu sub materinya ada apa saja. Dimasukkan tapi poin-poin pentingnya saja. Enggak jangan yang terlalu detail gitu. Jangan yang kan kadang ada tuh yang dikopas semuanya dari buku dipindahin gitu. No, jadi lebih ke materi-materi secara umum tapi yang penting-penting saja. Terus kemudian di sini juga, nah lagi-lagi ya, karena ini juga tadi akan membahas aspek religius, silakan dikaitkan materi-materi tersebut, silakan dikaitkan dengan aspek-aspek keagamaan. Ini akan dikaitkan dengan surat Ali Imran ayat 27. Untuk materi ya cuman gini doang sih kalau materi sedikit. Dan untuk mengkaitkan dengan agama juga nggak usah semuanya sih, di bagian awal juga sudah cukup sebetulnya. Ngomongin virus ya sudah, virus kaitannya apa sih dengan agama. Untuk materinya seperti ini, poin-poin penting saja yang dimasukkan. Kalau ada gambar-gambar silakan. Yang tadi virus ada ngomongin virus dalam kehidupan manusia, ada sifat-sifatnya, terus kemudian jenis-jenisnya atau penyakit-penyakit yang disebabkannya, terus ada HIV/AIDS, gejala penularan pencegahan, itu umum sih sebetulnya. Nah, lanjut ke strategi pembelajarannya. Untuk strategi pembelajarannya kalian ditentuin nggak? Misalkan harus menggunakan model pembelajaran tertentu. Iya Kak, ditentuin. Menggunakan Discovery. Discovery Learning. Discovery. Oke. Kak, info joki Kak. Hah? Kak, info joki, Kak. Joki apa? Joki RPP. Marahin Kak. Marahin, Kak.
RPP kok mau ngejoki. Terus nanti kalian kalau PPL kayak mana? PPL nanti kayak Tuh. Ngerepo yang menunggu tuh kak. PPL-nya juga ngejoki lah. Enggak kayak nyuruh Kak kayak gitu. Joki karena aku head. 5.000 ya. Iya, absen. Ayo dong Kak, terusin model. Nah, Kan nggak masuk ini. untuk model kalau saya di sini menggunakan inquiry. Cuman karena kalian nanti menggunakan menggunakan discovery learning ya silakan disesuaikan gitu. Karena kan model pembelajaran ini nanti akan berkaitan dengan sintaknya atau langkah-langkah pembelajarannya. Jadi runutan masalah pendidikan ini bukan suatu hal yang gampang sebetulnya. Kalau bagi saya sih, nggak tahu kalau kalian. Susah banget Kak. Sulit, sangat sulit. Orang lebih susah, Kak. Susah ya, apalagi kita orang Kak. Generasi corona Kak. Tapi dengar-dengar kan anak kelas B banyak yang penelitian pendidikan gitu. Berarti kan pendidikannya dapat. Iya Pak. Iya Kak, Emang Kak anak biologi ini. Kak nggak dapet judul. Bohong deh Nganggin. Udah dapet surat tugas. Judul itu Joki bertebaran. Kak, joki judul. Hilang bos. Oke, lanjut strategi pembelajaran. Kalau di sini, nah, model pembelajaran dengan metode pembelajaran, hati-hati tertukar. Saya nggak tahu kalau di kalian sering terjadi atau tidak, cuman kalau di angkatan saya, di teman-teman saya banyak sekali yang tertukar antara model dan metode. Jadi terkadang tuh ada modelnya itu diskusi, tanya jawab, presentasi, dan sebagainya. Tapi metodenya itu ada inquiry, ada PBL, ada discovery, dan lain-lain. Itu biasanya sering terbalik. Jadi kalau model pembelajarannya itu tadi ada inquiry, ada problem based learning, terus kemudian ada discovery learning, dan sebagainya. Itu banyak sekali model. Tapi kan kalian sudah ditentukan menggunakan discovery, ya silakan gunakan discovery. Contoh discovery learning pun sudah saya kirimkan ke Farid. Enak, kalian nggak usah nyari-nyari sintak lagi. Ayo Rit, mana Rit? Udah dikirim belum Rit? Apa ini? Apa yang dikirim aku? Paling diberi pada ya. Farid. Marahin aja Kak. Woi, sama Farid nggak dikasih ya? Kasihan. Ayo mana Rit? Farid mana? Jelas nggak tak kasih lah, biar saya pinter sendiri. Oh, bagus Rit, biar dapat Bukan Kak ya Allah. Ini kok beda sama yang dikirim sama Farid ya Kak ya? Yang Kakak tunjukin ini. Kirim Ini juga enggak, dong Kak yang ini Kak. sebetulnya sama aja. Sama yang itu sama aja, cuman pengembangannya yang beda. Tapi secara Beda Kak. Beda loh Kak. Lengkapan yang ini. Ini Ya. Kakak revisi ya kan? ini Iya, hasil revisian. Tuh RPP inquiry. Di Ini revisi. memang hasil revisian. Cuman Iya. secara konsep sama. Nah, di Kakak buka open joki. saya aja cari joki. Kayaknya saya jadi asistennya Pak Supri. Pak Supri saya mau joki. Tapi karena saya asistennya Pak Supri, jadi saya nggak mau joki. Ya, lumayan loh Kak, Lumayan loh, Asli. Kak. Asli. penghasilan. Goceng lah kak, permasnya goceng. Astagfirullahaladzim kalian. Nggak boleh gitu. Nanti kalau kakak jadi joki kita kasih nilai kalah. Kalau cakotin Shopee, Kak. Oke, lanjut. Untuk model nanti kalian sesuaikan, dan juga metodenya. Metode juga kalian sesuaikan ya, nanti mau menggunakan apa. Pendekatannya apa? Kalau misalkan pendekatannya mau menggunakan teacher center, ya mungkin ceramah, gitu, tanya jawab. Tapi kalau misalkan pendekatannya menggunakan student center, tapi untuk K13 pasti student center. Hampir tidak mungkin kalau menggunakan teacher center. Kalau misalkan menggunakan student center, ya disesuaikan aja. Misalkan nanti ada presentasi, ada tanya jawab, kemudian apa, atau mungkin dengan praktikum, silakan disesuaikan. Kak, berarti itu sintak itu tuh kita buat sendiri ya Kak ya? No, sintak itu sudah ada aturannya. Jadi misalkan menggunakan metode inquiry, model inquiry, dengan model inquiry itu nanti sintaknya sudah ada. Jadi kalian tinggal cari referensi, mungkin buku, jurnal, ataupun skripsi cutting yang menunjukkan model-model pembelajaran tertentu. Tinggal kalian lihat sintaknya. Kalau sintak itu sudah baku seperti itu, baru nanti kegiatan pembelajarannya atau isinya tinggal kalian modifikasi.
sesuai dengan kebutuhan. Tentu kan terkadang setiap sekolah berbeda-beda kondisinya. Jadi nanti saya jelaskan di kegiatan pembelajaran. Oke. Kak, kalau saya chat bales ya. Oke. Sakit kepala saya. Yang penting chat saya jangan di atas jam 11 malam karena belum tidur sih tapi males biasanya. Emang mau chat apa, Wi? Ya, kakak suka apa kalau buat takjil nanti? Boleh. Oke, lanjut ke media dan sumber belajar. Nah, untuk media dan sumber belajar, ini juga lagi-lagi ya, ini menyesuaikan kalian nanti medianya mau menggunakan apa. Kalau di sini saya menggunakan media proyektor, laptop, PowerPoint, tema virus. Mungkin nanti kalian ada yang menggunakan, mungkin membuat model, atau membuat carta, atau membuat poster, atau apapun nanti media yang akan kalian gunakan, tinggal disesuaikan saja. Pasti setiap pendidik itu kan memiliki pertimbangannya sendiri dalam menentukan media pembelajarannya. Kemudian alat. Nah, alatnya ini biasanya sih berkaitan dengan alat evaluasi ya. Menggunakan apa? Kalau saya menggunakan LDPD, lembar diskusi. Mungkin nanti ada yang membuat lembar kerja atau LKPD. Biasanya untuk materi-materi yang praktikum itu menggunakan LKPD, sedangkan materi-materi yang tidak praktikum itu LDPD. Kalau misalnya virus. LDPD itu apa? Ini kuliah telaahnya nggak clear kayaknya ya. Kita orang ini mengulang dari awal, Kak, kalau tiap mata kuliah. Kak nanya, daripada nggak nanya, susah di jalan, nanti gimana? LDPD itu lembar diskusi peserta didik. Ini itu biasanya isinya tuh kayak semacam soal-soal ataupun materi. Biasanya sih kayak soal-soal ya. Terus misalkan nih peserta didik pertama dikasih artikel atau dibahas nih materi tentang virus. Oke, data virus seperti ini, terus kemudian nanti dibuat lembar diskusi. Jadi kayak soal-soal, kemudian peserta didik disuruh mendiskusikan tugas tersebut dan kemudian dipresentasikan. Itu kalau LDPD. Kalau LKPD itu biasanya materi-materi yang praktikum. Karena untuk LKPD itu kan nanti ada acuan kerjanya. Misalkan nih praktikum fotosintesis, itu alat bahannya apa saja, prosedur kerjanya seperti apa, kemudian ada pertanyaan diskusinya. Jadi kayak mungkin buku panduan praktikum pernah baca kan ya? Pernah, Kak. Nah, itu untuk LKPD hampir mirip-mirip lah seperti itu. Ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada indikatornya, ada kompetensi dasarnya, terus ada alat bahan yang digunakan untuk praktikum, kemudian prosedur kerjanya, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan diskusinya, kurang lebih seperti itu. Terus kalian dulu telaah emang nggak disuruh buat ini ya, seperti ini? Disuruh, Kak. Suruh, Kak. Tapi disuruh buat RPPK kita copy paste. Tapi itu dari Google. Jujur bener kelas B. Ya, kalau Kelas misalnya Anita, Kak. Jujur juga loh, Wi. Jangan jujur. download itu sebetulnya ya boleh nggak boleh gitu Ya, kan. bisa dijelasin. Dasarnya. Enak kayak kamu di gini lah dijelasin. Asik. Kakak mau nanya, Kak. Jadi dosen juga kayak gini, nggak? Kak, Enggak. jadi dosen aja mendingan Kak. Baik-baikin Kak Budi ada maunya. Seriusan, enggak. Ya, kalau ketahuan tugasnya hasil plagiat juga tetap dapat E. Iyalah. Nah, ini berarti Kak, mau intinya tuh nanya. Ya, silakan. Jadi untuk Berarti- di tugasnya Pak Stupri ini. Duluan, Wi. intinya ini tugasnya nih banyak ya, Kak? Iya, nggak banyak ya, cuman ini yang saya jelaskan. Iyalah. Banyak. Terus nanti ada evaluasinya kan kalian, cuman Banget. saya tidak ada contoh evaluasinya. Jadi nanti kalian cari sendiri contoh evaluasi. Oke, lanjut ke sumber belajar. Sumber belajar ini buku yang digunakan ya. Kalau di sini saya menggunakan bukunya Sulistiorini Ari, Biologi 1 untuk sekolah menengah atas atau madrasah aliyah kelas 10. Sama bukunya Ari Wibowo dan Ferdinand.
praktis belajar biologi untuk kelas 10. Dan untuk buku, kemarin banyak pertanyaan-pertanyaan yang cukup menggelitik sebetulnya. Ini teknologi sudah canggih, tapi kayak hidup di zaman batu. Nanya dapat bukunya dari mana? Mau minta-minta dulu Nah, iya saya mau nanya. ke anak-anak SMA kemana gitu ya. Jadi nggak seperti daripada kalian pusing, buku itu kan sekarang eranya udah canggih ya. Iya. Bisa cari buku BSD atau buku sekolah elektronik di internet. Siap, Kak. Tahu download Shopee. Di Shopee. Kalau di Ada. Shopee Beli aja, iya. kalau di BSE kan gratis tuh, tinggal download. Iya, Kakak. Tinggal cari aja nih misalkan BSE biologi kelas 10. Kalau jurnal Kak nggak boleh ya Kak? Ya silakan kalau mau menggunakan jurnal. Cuman kan rata-rata acuannya untuk anak-anak sekolah menggunakan buku-buku sekolah ya. Buku sekolah, iya. Biar keren lah anak SMA pakai jurnal. Iyalah, ibu gurunya Dwi. Maksudnya kalau pakai buku-buku sekolah juga materinya akan lebih runut. Kalau pakai jurnal biasanya materinya nggak serunut di SMA. Betul, Kak. Iya sih. Karena kan sudah ada materi pokok dari silabus, biasanya isi dari buku-bukunya sudah sesuai dengan materi pokok, sesuai dengan ketentuan. Kak. Ya. Untuk tugas Pak Supri ini kalau misalkan kita pakai alatnya LDPD atau LKPD itu nggak harus dibuat kan? Ini kelas apa? Evaluasi kan? Atau strategi? Strategi, Kak. Strategi. Nah, coba dicek lagi tugasnya kemarin. Apa ada nggak disuruh ngasih contoh atau disuruh buat evaluasinya? Nggak ada. Nggak ada, Kak. Nggak ada, cuma sampai penilaian aja, Kak. Nah, penilaian itu evaluasi. Oh, sama ya, Kak. Jadi dibuat juga, Kak? Ya, berarti dibuat. Penilaian itu evaluasi. Jadi, dari mulai penilaian afektif, kognitif, dan psikomotoriknya kalian harus buat. Kakak. Dan di sini saya tidak memberikan contoh karena dulu saya tidak disuruh buat, jadi saya tidak buat. Berarti kalau kita nggak buat nggak apa-apa dong Kak? Ya nggak bisa, karena memang di ketentuannya sudah ada harus membuat penilaian. Wow. Azan. Jadi LKPD, LDPD itu kalau dipakai dibuat juga ya dong, Kak? Ya, harus dibuat. Jadi misalkan nih kalian nanti untuk penilaian afektifnya menggunakan skala Likert atau menggunakan lembar checklist atau observasi atau yang lainnya, terserah kalian nanti. Ya kalian buat seperti apa, terus kemudian selain dibuat instrumennya, kalian juga harus membuat rubriknya, rubrik penilaian. Allah Akbar, Allah Akbar. Terus, Gak jadi dikit dong, Kak. Banyak ini mah. Kak, apa bedanya LDPD sama apa tadi satunya? LKPD. Ya, udah itulah intinya. Tadi sudah saya jelaskan ya di depan. Iya, udah dijelasin. Untuk LDPD itu digunakan untuk materi-materi yang tidak ada praktikum. Biasanya salah satu contohnya ini materi virus ya, tidak ada praktikum gitu. Biasanya di sini tuh kayak peserta didik tuh dikasih materi terkait virus, kalau materinya virus, kemudian disuruh mempelajari dan dikasih LDPD yang isinya kayak pertanyaan-pertanyaan diskusi ya tentunya. Kemudian peserta didik diminta untuk mendiskusikannya, terus hasilnya ditulis di lembar LDPD-nya, kemudian dipresentasikan, dan nanti ada tanya jawab dan sebagainya. Intinya sih kayak soal-soal. Kemudian untuk LKPD, kalau LKPD itu sama ada pertanyaan-pertanyaan diskusinya, cuma di atas itu dia mencantumkan ada indikator, ada tujuan, ada kompetensi dasar, kemudian juga kan dia praktikum nih, menyebutkan alat bahan praktikumnya, kemudian prosedurnya dan sebagainya. Seperti itu. Bingung ya, Bun. Iya. Kak, mau nanya sih, Kak. Silakan. Iya, Mbak Firda nanya aja. Yang masalah ini loh, apa, bentar. Apa, Mbak? Yang Salah ya kalian. kan kelas B-nya kan pakai pendekatan student center yang terfokus pada pendekatan Islami, sains lingkungan, teknologi. Itu Ya. aja susah loh, Kak, sintak-sintaknya. Jujur tadi kan nyari ya dari jurnal-jurnal gitu. Pusing loh, Kak. Kebagian apa tadi?
pendekatan Islamic Science lingkungan teknologi dan masyarakat itu kan pasti di langkah pembelajaran kan pakai sintak tuh. Sedangkan model pembelajaran discovery-nya kan ya agak paham sih Masnya kalau mau cari-cari di Google ada banyak kalau discovery, tapi yang pendekatan Islamnya itu kayak mana ya Kak? Pusing loh Kak. Nah, itu ya nanti Kan pasti diterapkan di langkah-langkah pembelajarannya mau seperti apa dengan pendekatan-pendekatan tersebut. Ya, itu silakan nanti dicari literaturnya ya. Soalnya kemana saya sudah mau menjelaskan itu dengan teman, tapi ternyata kata Bapak mereka disuruh cari literatur sendiri. Jadi silakan kalian pelajari dari literatur. Cari-cari aja skripsi cutting yang berkaitan dengan mungkin pendekatan STEM dan lain-lain gitu. Dia seperti apa penerapannya? Kan bisa jadi contoh. Tinggal kalian sesuaikan dengan materi masing-masing atau dengan pendekatannya masing-masing. Oke, ada pertanyaan lagi? susah ya Kak ya, udah mumet Pak. Ya gitu. Kalau nggak pengen susah ya ngapain? Nggak ada yang nggak susah ya. Kuliah susah. Nganggur juga susah. Mau nikah apalagi lebih susah lagi kau hidupnya. Udah makan Kak? Ayo Wi. Udah dong. Udah terakhir. Wi mau daftar nggak Wi? 15 menit di mana Kak? Ih, kata siapa? Oke, lanjut ke kegiatan pembelajaran. Nah, ini contoh kegiatan pembelajarannya menggunakan model inquiry. Model inquiry, sintak untuk kegiatan pembelajaran itu secara umum terbagi menjadi 3 ya. Pertama pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kemudian penutup. Itu sudah mutlak. Nah, kemudian dari masing-masing kegiatan tersebut, mulai dari pendahuluan, inti, sampai dengan penutup, tentu ada sintaknya atau langkah-langkah pembelajarannya. Langkah-langkah pembelajarannya silakan disesuaikan dengan modelnya masing-masing. Di sini contoh inquiry. Pendahuluannya, kalau pendahuluan ini sudah biasa ya, membuka dengan mengucapkan salam, kemudian berdoa, kemudian ya biasalah menanyakan kabar buat basa-basi gitu kan. Ya nggak basa-basi sih sebetulnya. Terus peserta didik dan terus menanyakan kesiapan dari peserta didik untuk belajar, kemudian mengabsen, ya ini hal-hal dasar sebetulnya basic. Kalau ya kalian dulu sekolah ya seperti itulah gurunya. Terus pendahuluan, apersepsi. Apersepsi ini berkaitan dengan mengingat dan mengkaitkan dengan apa yang akan dipelajari hari ini. Jadi di apersepsi ini biasanya pendidik itu akan memancing pendidik akan memancing peserta didik untuk mengingat materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya, kemudian dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari pada pertemuan tersebut. Jadi misalkan nih kayak kemarin kan sudah bahas terkait keanekaragaman hayati gitu kan. Terus ditanya nih anak-anaknya keanekaragaman hayati itu apa? Dan seterusnya. Ini berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Terus kemudian apa kaitannya keanekaragaman hayati dengan materi virus? Setelah itu baru ditanyakan pengetahuan peserta didik terkait virus ya. Misalkan menanyakan virus itu apa, terus ciri-ciri virus itu seperti apa, bagaimana cara penularan virus, dan lain sebagainya. Intinya pengetahuan dasar dari peserta didik, supaya lebih semangat. Nah, terus kemudian motivasi. Nah, untuk motivasi, ya udah jelas dari judulnya, motivasi, ya maka di sini pendidik itu memberikan motivasi kepada peserta didik terkait materi yang akan diajarkan. Misalnya dengan belajar virus, nanti peserta didik dapat memahami terkait struktur virus, ciri virus, kemudian penularannya, pencegahannya. Selain itu juga dengan mengetahui itu semua, maka peserta didik juga akan dapat bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Oke, yang selanjutnya penyampaian tujuan. Penyampaian tujuan ya ini ya hanya diminta si pendidik ini diminta untuk menjelaskan tujuan dari pembelajarannya gitu.
Misalkan di sini tujuan pembelajaran adalah melalui diskusi kelompok peserta didik menjelaskan ciri-ciri umum virus secara cepat. Karena Kak, di nanti minta ya Kak ininya filenya Kak ya. kan sudah dikasih ya Sama siapa? sama Farid. Nanti Beda minta Kak kayaknya. Faridnya tidur kayaknya. Faridnya sholat Kak. Apa? Tapi saya juga pengen yang ini. Ini Kak, mau yang ini juga Kak. Iya Kak. Orang paham tuh diem itu kayak saya. N. Al-Quran ataupun hadis. Kalau saya di sini contohnya ini nih terkait perumusan masalah peserta didik dibimbing untuk berdiskusi dalam merumuskan masalah